Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya mencari keberkahan melalui makanan-makanan misalnya yang biasa dimakan oleh Habib, Ustazah, setelah misalnya diberikan tetapi sisa dari makanan-makanan Habib atau Ustazah itu tidak habis, apakah kita sebagai murid-muridnya ini untuk memakan sisa dari makanan Ustaz atau Ustazah atau Habib tersebut disyariatkan untuk mendapatkan berkah atau bagaimana? Terima kasih. Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid suatu hari kehilangan pecinya, topinya. Mana topi saya? Mana topi saya? Mana topi saya? Kata temannya, kenapa ente pusing nyari topi hilang? Di pasar kan banyak jual topi. Kata dia, bukan masalah topinya, tapi dalam topi itu ada rambut Rasulullah SAW. Itu dalil ngambil berkah dari fisik Nabi. Lalu kemudian tentang mengambil berkah dari keluarga Nabi, Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. 3. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Seorang perempuan bernama Ummu Sulaim menyerahkan anaknya kepada Rasulullah SAW. Aku miskin, tidak punya unta, tidak punya kuda, tidak punya harta. Yang lain menyerahkan hartanya, aku tak ada, aku serahkan anakku untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Umurnya 10 tahun. Anak itu bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Itu dalil mencium tapak tangan Nabi SAW. Aku rasakan tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi, lebih halus daripada sutra. Begitulah lembutnya tapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi namanya Asma. Asma melihat tempat air minum Nabi namanya qirbah. Qirbah itu kulit kambing yang dijahit untuk tempat air minum seperti film koboi. Geribah bahasa kita, bahasa Arabnya qirbah. Lalu setelah Nabi meninggal, qirbah itu diambil oleh Asma hanya untuk mengambil berkah minum dari bekas bibir Nabi Muhammad SAW. Dan ketika anaknya sakit atau keluarganya sakit, dia tuangkan air, diminumkannya dari bekas bibir qirbah bekas minum Nabi SAW. Lalu apa hubungannya dengan ustadz ustazah dengan Habib? Hadis menyebut al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Di situ dasar pengambilannya. Kalau ustadz sendiri, saya lihat-lihat dulu. Saya lihat dulu ulamanya, saya lihat dulu. Takutnya saya barokah nggak dapat, TBC pindah. Bukan berarti kita rasional. Duduk saya dengan Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah. Habib Ahmad minum, saya minum minuman Habib Ahmad. Habis itu Habib Ahmad makan, saya makan sama dia. Habib itu Rasulullah SAW. Ini ada ustadz pendidikan nggak jelas, belajar kemana, rokok nggak putus. Oleh sebab itu maka idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, bisa terbang di awan, bisa jalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam agama. Ada guru kita, ustadz kita, habib kita orangnya wara, zuhud, rendah hati, berjamaah, zikir, kita ambil barokah sesuai. Tapi masalah ini bukan paksaan, tidak masuk, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya termasuk mencari barokah dan fadilah. Dalilnya ada. Wallahu a'lam bishawab.